Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview sedikit terkait dengan pengajian keperawatan dan proses keperawatan pada anak. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Kita akan belajar pengajian keperawatan anak meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian ke proses keperawatan terkait dengan analisis data dan membuat rencana keperawatan sampai evaluasi. Yang pertama yang dilakukan ketika kita melakukan pengkajian adalah identitas pasien atau identitas klien. Pada pasien anak, yang penting diketahui adalah nomor rekam medis, nama pasien, kemudian tanggal lahir dan jenis kelamin. Kenapa di sini tanggal lahir dan jenis kelamin pada anak cukup penting? Karena untuk menentukan usia anak tepat. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa beberapa indikator kesehatan pada anak itu sangat ditentukan oleh usia. Misalnya status gizi. Lalu kita melihat tabel atau grafik dari status gizi anak, di sana akan terlihat sekali perbedaan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu memiliki nilai yang berbeda. Demikian juga untuk jenis kelamin. Jadi kalau jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan akan memiliki grafik yang berbeda. Termasuk misalnya kita tahu ada grafik lingkar kepala itu akan berbeda dari laki-laki dan grafik lingkar kepala perempuan. Nah, makanya itu tadi saya sampaikan untuk pengkajian keperawatan pada anak, data terkait dengan tanggal lahir dan jenis kelamin itu sangat penting untuk diketahui. Anamnesis kita mengetahui ada auto dan aloanamnesis. Kalau auto ditanyakan langsung kepada pasien, ini bisa dilakukan untuk anak-anak yang lebih besar, anak usia sekolah ke atas. Kalau untuk aloanamnesis, biasanya kita lakukan pada anak-anak yang usianya lebih muda, karena beberapa informasi tidak bisa kita dapatkan secara akurat, sehingga kita butuh orang yang terdekat dengan pasien untuk mendampingi ketika dilakukan anamnesis. Di sini juga perlu diketahui bahwa anak itu sehari-harinya dengan siapa atau pengasuhnya. Tidak selalu ibu memberikan informasi yang tepat, karena mungkin ibunya selama seharian bekerja, kemudian anak bersama dengan pengasuh. Maka di sini informasi yang penting untuk data aloanamnesis adalah data dari orang terdekat anak tersebut. Di sini ada langkah-langkah anamnesis yang perlu kita ketahui. Yang pertama dikaji adalah terkait dengan satu keluhan utama ya. Keluhan utama itu adalah saat pembuatan anamnesis pasien datang ditanyakan keluhan utamanya apa. Kemudian kita mundur ke angka 2. Angka 2 adalah perjalanan penyakit. Perjalanan penyakit secara kronologis adalah kondisi secara kronologis dari sejak awal munculnya gejala sampai dengan dilakukan anamnesis saat dia datang. Jadi untuk perjalanan penyakit kita tanyakan sejak kapan pasien mengalami hal tersebut. Misalnya batuknya sejak kapan, Pak, Bu, gitu ya pendampingnya. Kemudian batuknya seperti apa, berdarah atau kering, ya. Kemudian disertai sesak nafas atau tidak, ada retraksi di dada atau tidak, seperti itu. Kemudian kita mundur, angka 3 itu riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit dahulu ini menceritakan terkait dengan penyakit yang dialami anak dari lahir sampai munculnya gejala tersebut. Boleh penyakit penyerta yang lain, misalnya anak pernah tadi saya contohkan misalnya anaknya batuk tapi dulu pernah menderita penyakit apa saja, misalnya pernah diare, kemudian pernah batuk pilek juga rutin misalnya ya, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita ke 4. 1, 2, 3, 4. 4 itu riwayat kehamilan, kemudian riwayat persalinan, 6 riwayat makan, kemudian riwayat imunisasi, riwayat tumbuh kembang, dan rincian dari keadaan keluarga. Itu adalah cara kita melakukan anamnesis urutan-urutan ketika kita perlu melakukan anamnesis. Tadi sudah saya sampaikan ini contohnya ya, keluhan utama misalnya pasien batuk
dari riwayat saat ini, batuknya dari kapan, sudah diberikan obat apa saja, misalnya ada retraksi dinding dada, kemudian sesak nafas dan sebagainya. Lewat penyakit masa lalu, lewat yang pernah diderita pasien apa saja selain batuk ya. Pernah dilakukan hospitalisasi atau tindakan operasi atau tidak, pernah mengalami kecelakaan atau injury atau tidak, memiliki alergi atau tidak. Pengkajian alergi ini merupakan salah satu aspek penting pada pengkajian keperawatan beberapa standar seperti JCI, Joint Commission International, itu kita perlu menambahkan pengkajian terkait dengan alergi. Dan biasanya pasien-pasien yang mengalami alergi akan dipasangkan gelang pada tangan untuk menandakan bahwa pasien tersebut mengalami alergi tertentu. Kemudian masuk ke riwayat kehamilan dan kelahiran. Ada pengkajian terkait prenatal, itu jumlah kunjungan, ya, bidan dokter, penkes yang pernah didapatkan, hari pertama, hari terakhir, kenaikan berat badan selama hamil, ini dan lain-lain. Ya. GO itu gonore, CMV cytomegalovirus, dan HIV. Riwayat persalinan, awal persalinan ada ketuban pecah dini atau tidak, misalnya awal persalinan ada komplikasi enggak, misalnya kalau 2 lama terapi yang diberikan, misalnya pasien dapat oksitosin atau epidural anestesi dan lain-lain. Cara melahirkannya seperti apa, kemudian tempat melahirkannya di mana. Kemudian postnatal ini juga sama ya, ada usaha nafas atau tidak. Ini pasien menangis spontan, ini pasien harus dirangsang belum bisa bernafas ya. Resusitasi di 1 menit dan 5 menit pertama, agar skornya berapa, dapat obat-obatan tertentu tidak, interaksi orang tua dan bayi seperti apa, trauma lahir ada atau tidak. Ya biasanya kalau trauma lahir ini untuk kelahiran yang menggunakan alat-alatan seperti forceps, vakum, yaitu bisa menyebabkan trauma lahir. Kemudian yang penting juga adalah keluarnya urin atau feses. Keluarnya urin atau feses ini penting untuk mengetahui adanya atresia ani atau tidak. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bahwa pasien ini kemungkinan mengalami Hirschsprung disease atau tidak. Hirschsprung disease itu megaton kongenital ya. Jadi ada bagian usus yang tidak memiliki ganglion sehingga peristaltiknya tidak maksimal, sehingga menyebabkan pengeluaran feses itu akan terganggu seperti itu. Nah, ini bisa diketahui ketika pasien itu mengeluarkan mekoniumnya itu lebih dari 24 jam. Ini penghitungan Apgar score, 7-10 itu normal, kemudian 6-4 itu masuk ke dalam kategori ringan sedang, kemudian 3 ke bawah masuk asfiksia berat. Nah, ini pengajian riwayat imunisasi. Ini pengajian tentang imunisasi. Kemudian ini pengajian terkait dengan tumbuh kembang. Tumbuh kembang di sini dikatakan surveillance perkembangan, itu gambaran kasar pada anak tersebut, misalnya bahasa, dia sudah bisa mengatakan mama papa spesifik itu usia berapa. Sekarang usianya berapa, dia sudah bisa bicara apa saja ya. Kemudian motorik kasar, dia bisa tengkurap usia berapa misalnya ya. Kemudian dia bisa duduk usia berapa, dia bisa mulai berdiri usia berapa. Nah, ketika pada aspek surveillance perkembangan ini ada masalah, maka perlu dilakukan screening lebih lanjut, misalnya dengan menggunakan Denver 2. Riwayat sosial seperti ini ya. Kemudian lanjut, riwayat keluarga juga penting. Nah, setelah kita melakukan anamnesis tadi, ada beberapa hal yang sudah kita pelajari di atas, kita akan melakukan pengajian lebih lanjut, yaitu pengajian pola Gordon. Saya rasa ini sudah bukan hal yang baru lagi, ya, karena Gordon ini ada 11 pola kesehatan fungsional, maka dia dan ini lebih memudahkan kita untuk melakukan pengkajian dan penegakan diagnosis. Nah, setelah kita melakukan anamnesis, selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan head to toe, dari inspeksi terlebih dahulu, palpasi, perkusi, baru auskultasi. Di sini penting, kenapa? Karena untuk mendapatkan data yang akurat, misalnya anak tersebut
batuk, kemudian kita pengen menghitung respiratory rate-nya, makanya kita lakukan adalah inspeksi terlebih dahulu. Jangan sampai karena kita terlalu bersemangat, kemudian kita melakukan pemeriksaan auskultasi pada pasien sehingga pasien menangis sehingga RR-nya tidak valid ya. Kemudian setelah pemeriksaan fisik ini yang perlu dilakukan yang pertama adalah memeriksa keadaan umum pasien. Nah, ini penjelasan sedikit terkait dengan tadi. Untuk keadaan umumnya seperti apa? Apakah pasien tampak sakit? Ya, tampak sakit ringan, sedang, ataukah tampak sakit berat? Kesadaran kita kenal ada beberapa: komus mentis, apatis, somnolent, sopor, koma, dan delirium. Kemudian penilaian status gizi. Ya, secara umum dulu kita lihat keadaan umumnya pasien tampak baik, apa tampak kurus, apa tampak gemuk. Baru nanti kita hitung standar deviasinya berdasarkan beberapa indikator seperti BB per PB atau TB, kemudian BB per U, TB atau PB per U. Ini ya penilaian kesadaran, pengukuran tanda vital, dan nanti tekanan darah, pernafasan, dan suhu tubuh. Tinggal lengan atas untuk menentukan status nutrisi. Kapan kita perlu melakukan pengukuran menggunakan lila? Ketika pada pasien tersebut terjadi sesuatu yang abnormal seperti udem, kemudian ada tumor, maka kita menggunakan berat badan itu tidak cukup valid untuk mengukur status nutrisi pasien. Maka alternatif yang digunakan adalah mengukur tingkat lengan atas. Yang dipakai adalah tangan yang tidak dominan. Kemudian ketika kita melingkarkan meteran tidak perlu terlalu ketat dan tidak boleh terlalu longgar. Ya, pasti ini keadaan umum ya, formatnya kira-kira seperti ini. Nanti keadaan ini tanda vital, kemudian nyeri juga merupakan salah satu aspek dari pengajian yang ada di GCA ya, tadi alergi, nyeri, status nutrisi. Tadi saya katakan pengukuran antropometri, ya status gizinya seperti apa. Ada BB per PB, BB per U, dan IMT per U. Untuk anak usia remaja kita pakainya IMT per U. Di sini jangan salah, mahasiswa kebanyakan ditanya IMT normalnya berapa, 18,5 sampai 23,5 atau 24. Ada anak berbeda, dari setiap tahapan usianya, dia di 12 tahun, IMT-nya akan berbeda dengan anak yang usia 16 tahun. Jadi jangan bingung ketika nanti melakukan pengajian status gizi pada remaja, kita pakainya adalah IMT per usia, harus melihat tabel seperti itu. Mungkin nanti bisa di-download tabel antropometri dari Kemenkes. Di sana nanti kita bisa lihat untuk beberapa tabel IMT per U, dan kita akan menggunakannya untuk menilai status gizi pada remaja. Nah, ini untuk pemeriksaan pada neonatus ada terkait dengan refleks murung, refleks kaget ya. Kalau anak itu kaget, biasanya dia akan fleksi tangan, fleksi kaki, menggenggam atau grasping, kemudian routing ya, menghisap atau sucking, dan Babinski. Ya, ini kalau tonus kepala atau leher, fontanel anterior. Ya, nanti kita lihat fontanel anterior yang mana. Sutura sagittalis, gambaran wajahnya asimetris, molding. Nanti kita lihat molding seperti apa. Ya, ini molding. Ya, molding itu ada seperti edema, baik isinya tadi seperti kabut succedanum itu isinya cairan maupun isinya blood. Ini bisa terjadi ketika anak itu lahir mengalami penyulit, kemudian dilahirkan dengan cara dilakukan vakum. Di sini bayi baru lahir, ya, ininya tulang-tulang kepalanya belum menyatu. Ini sutura sagittalis ya, sutura sagittalis yang tengah ini, tulang kepala tengah. Kemudian yang sebelah sini sama pertemuannya, di sini ada fontanel anterior dan di sini ada fontanel posterior. Nah, ini tadi gambaran molding. Ya, molding ini akan membaik sekitar 2-3 hari. Tadi mata, ya, kemudian ini nggak ada masalah ya, THT juga ini nggak ada masalah. Palatum itu rongga mulut bagian atas ya, ini kalau normal atau tidak normal. Kalau tidak normal biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan bibir sumbing atau labiopalatus kizis.
Nah, itu kita cek ketika melakukan pemeriksaan fisik. Thorax, ini ya, thorax, kemudian abdomen, paru-paru. Nanti silakan dilihat pada video di PPT ini juga yang terlampir saya linkkan dengan YouTube. Nanti didengarkan dan dilihat untuk bunyi-bunyi suara nafas, bunyi paru, ya, bunyi suara nafas atau paru dan bunyi jantung. Silahkan nanti bisa dilihat, didengarkan seperti apa bedanya. Ini respiratory, RM rebreathing max, NRM non rebreathing max ya. Jantung, ini juga tadi saya sampaikan di bagian PPT yang bagian belakang nanti ada membedakan suara jantung murmur dan suara jantung yang lainnya. Ya, ini nanti perifer, untuk ekstremitas, pergerakan umbilikus ya. Kemudian genitalia seperti apa, ada anus, kemudian kulit dan suhu. Ini tadi saya katakan, nanti untuk pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir bisa dilihat channel ini. Untuk pemeriksaan fisik pada anak ya, itu bisa dilihat pada ini. Kemudian suara paru, nanti kita membedakan suara paru untuk mendengarkan suara paru normal dan tadi ada ronki ya, ada stridor, ada wheezing, itu bedanya seperti apa. Suara jantung juga sama, tadi ada murmur ya, ada suara jantung normal, kemudian ada suara jantung yang beda-beda, ada suara jantung yang lain. Nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa, silahkan nanti disimak videonya. Nah, kemudian tadi di pengajian sudah kita analisis data. Analisis data itu seperti ini cara penulisannya ya, hari tanggalnya berapa, misalnya contoh data pasiennya di SDO-nya, masalah keperawatan, etiologinya apa. Ini beberapa contoh. Kemudian di rencana keperawatannya, ini beberapa contoh juga ya. Kemudian adaptasi outcome-nya, juga penulisannya kira-kira seperti ini ya. Kemudian di foto di intervensinya bisa tuliskan seperti ini ya. Ini beberapa contoh saja. Lanjutannya, catatan perkembangannya. Kalau catatan perkembangan harus ada hari tanggal implementasinya ya, per jamnya kita tuliskan, dievaluasi kita swab lagi, kemudian dianalisis, munculkan lagi indikator. Jika target kita 5 tercapai 4, misalnya target kita 4 tercapai 3, maka dikatakan masalah. Ini masalah teratasi sebagian ya, ini salah ini. Masalah teratasi sebagian. Jadi dari 4, 5, kemudian dia masih 4, masih 3, ini berarti belum teratasi atau masih teratasi sebagian. Demikian juga yang ini. Kalau ini dari 4, 5, sudah tercapai 5 ya. Ini A awal target, kemudian ini capaian 3, 4 jadi 4, itu berarti dia sudah teratasi. Ini yang lainnya seperti ini, teratasi sebagian ya, kemudian seperti ini juga masih teratasi sebagian. Oke, itu yang kita pelajari atau review terkait dengan pengkajian keperawatan pada anak. Jadi saya menjelaskan terkait dengan step-step yang harus dilakukan ketika melakukan pengkajian keperawatan pada anak. Dan tanya jawab silahkan dilanjut ke Elisa. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.